Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bobotoh punten pisan karena tadi malam kita tidak langsung update gitu ya, karena sama perasaan kami dengan perasaan teman-teman bobotoh di luar sana yang mana ya sedang tidak stabil gitu ya suasana hatinya. Jadi kita juga di sini menata hati terlebih dahulu karena kita harus menyampaikan kabar itu yang memang sesuai data, sesuai fakta, bukan hanya sekedar emosi semata saja gitu ya. Jadi memang ya kita coba cooling down dulu dengan keadaan tadi malam, dan memang banyak hal yang terjadi dan banyak yang harus kita obrolin di pagi hari ini gitu ya, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Tapi intinya adalah ya sebagian atau hampir seluruh warga Jawa Barat sedang merasakan kekecewaan yang mungkin walaupun hasilnya lumayan bagus lah ya, draw, tapi setidaknya draw rasa kalah gitu ya, karena beberapa faktor diantaranya yang akan kita coba bahas berikut ini teman-teman. Jadi kita bahas dari mulai lapangan hijau dulu saja gitu ya. Di atas lapangan hijau, permainan Persib Bandung ini memang agak sedikit tidak seperti biasanya gitu ya, walaupun ya kita ada nobar di mana-mana, kita juga mendoakan yang terbaik, tapi tetap di babak pertama itu perasaan ngantuk, tunduh, rada-rada hoream gitu ya, itu memang ada gitu ya. Jadi di babak pertama memang permainan Persib maupun Persik Kediri ini entah memang berimbang dalam bertahan, karena kan sangat jarang untuk penyerangan gitu ya, atau memang strategi Bojan Hodak yang counter attack atau bagaimana, kita juga ya tidak mau membahas mengenai taktik terlalu jauh ya, itu mah urusan pelatih kan, baik lah. Namun yang kita lihat, apa yang kita nonton itu ya boring gitu ya, agak membosankan. Apakah ya memang tidak ada peluang yang berarti atau bagaimana? Dan terbukti gitu ya, seperti biasa di babak kedua selalu ada kejutan dari Persib Bandung, karena hampir 70% gol yang diciptakan oleh Persib Bandung ini terjadi di babak kedua. Nah, memang ini juga agak lebih menarik di babak kedua, termasuk ada beberapa pergantian pemain gitu ya, dari mulai Kakang Rudianto gitu ya. Kakang Rudianto ini memang agak sedikit berbeda, ada yang kurang maksimal sepertinya, mungkin bukan hanya kami saja yang lihat gitu ya, yang mana agak kurang berani dalam terlalu maju ke pertahanan lawan, dan agak kurang berani untuk melepaskan crossing ke kotak penalti gitu ya. Jadi hanya setengah lapangan back pass, setengah lapangan oper ke temennya yang lain, jadi terlalu terburu-buru intinya mah. Nah, ini mungkin ada sedikit taktik yang tidak berjalan. Apakah memang ya Bojan juga pasti tahu lah ya masalah itu, makanya diganti di babak kedua teman-teman. Nah, ini juga dari mulai pemain, Teja Paku Alam pun agak sedikit grogi, gugup, atau memang ya kumaha gitu ya, namanya beberapa kali penyelamatan pun gugur akhirnya dengan satu kesalahan teman-teman. Ini juga kita harus sedikit objektif, walaupun memang agak kadang kehel gitu ya, aduh nah tadi tewak, aduh nah dilepas, atau ya beberapa kali memang terlihat Teja tidak menangkap bola dengan seharusnya gitu ya. Namun ya sudah terjadi gitu ya, dan beberapa pemain yang lain pun memang agak ada perbaikan di babak kedua. Babak pertama ini jujur buat kami membosankan teman-teman. Lalu juga ini yang menjadi menarik adalah pemain-pemain pengganti gitu ya, dari mulai Sadil Ramdhani from hero to zero katanya gitu ya. Nah, apa sebetulnya yang terjadi? Untuk Sadil Ramdhani ini masuk di menit ke 64 gitu ya. Jadi dalam 17 menit ini merubah seluruh
kondisi daripada tim Persib Bandung dari satu pemain, yaitu dari Sadil Ramdhani, teman-teman. Dia masuk di menit ke-64, menit ke-67 dia dapat kartu kuning, menit ke-68 dia mencetak gol, dan menit ke-81 dia kartu kuning kedua atau langsung ya terkena akumulasi jadi kartu merah gitu ya. Nah, makanya ini luar biasa, 17 menit ini memang menjadi hal yang tidak terlupakan oleh Sadil Ramdhani, dan ini pun sudah rame di media sosial. Akhirnya mau tidak mau Sadil Ramdhani membuat satu statement gitu ya di media sosial kembali bahwa dia meminta maaf, dia akan ya belajar lagi lah dari kesalahan semalam, dan terima kasih buat Bobotoh katanya atas kritik dan sarannya gitu ya teman-teman. Jadi wah ini luar biasa lah yang ada di atas lapangan, dan akhirnya pun kita kebobolan di menit-menit terakhir, disamakan gitu ya, skornya jadi 1-1. Itu udah langsung wah kumaha gitu ya, lulus ya samalah dengan perasaan sebagian besar dari Bobotoh gitu ya. Jangankan kami yang nonton secara nobar gitu ya, tapi ya begitulah, jadi langsung hening dan menggumel kanan kiri dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Itu dari sebagian besar, namun ada juga beberapa faktor yang dilihat oleh teman-teman Bobotoh. Yang pertama teman-teman, ini kan dari mulai Bojan Hodak ketika konferensi pers itu mengatakan bahwa tidak banyak yang bisa saya katakan, hanya saya tidak senang dengan kepemimpinan wasit katanya. Jadi wasit ini Persib Bandung akan resmi secara secara prosedur gitu ya, akan mengirimkan surat protes. Nah, namun ini masih menjadi perdebatan teman-teman. Untuk kami sebetulnya wasit memimpin dengan cukup baik untuk khusus pertandingan tadi malam ya. Kita nggak ngomongin pertandingan lain dulu, tapi pertandingan tadi malam, laga tadi malam itu wasit berjalan dengan baik. Kalau nggak baik, kita sudah ada penalti, kita juga sudah mungkin kena pelanggaran yang lain-lain gitu ya. Namun untuk wasit tadi malam namanya Tri Santoso teman-teman, itu wasit asal Jogja yang memang pernah beberapa kali memimpin laga Persib yang lain gitu ya, yang mana nanti kita coba bahas sedikit lagi, tapi kita coba fokus dulu ke laga tadi malam. Jadi laga tadi malam itu memang wasit kami nilai itu sudah menjalankan tugasnya dengan baik, namun mungkin berbeda pandangan dengan Bojan Hodak, yaitu dia makanya kita menenangkan diri dulu. Kalau Bojan Hodak mungkin kan masih secara emosional dan lain sebagainya dengan hasil dan keadaan yang terjadi di Brawijaya Kediri semalam gitu ya. Akhirnya Bojan Hodak kena kartu kuning gitu ya. Lalu konferensi pers juga isinya hanya sebagian besar ya protes gitu ya ke pemimpinan wasit, dan yang memang sedikit di luar kebiasaan yang biasanya kalem, tapi ini agak sedikit menahan emosionalnya yang cukup tinggi teman-teman. Di ruang ganti pun kabarnya ya agak tidak senang gitu ya dengan ya walaupun hasil ini disyukuri, tapi ada beberapa katanya hal yang tidak seharusnya dilakukan gitu oleh pemain Persib Bandung. Ya ini wajar teman-teman, namanya pelatih dan asistennya itu melihat apa yang tidak kita lihat gitu ya. Nah, ini juga menjadikan satu hal yang memang di atas lapangan tadi malam untuk beberapa peluang juga sudah dinyatakan memang betul gitu ya, tidak ada penalti, itu memang betul. Jadi ya sebelum di checking VAR juga kita sudah yakin ketika ada tayangan ulang, wah ini nggak mungkin penalti karena itu sengaja kakinya disangkutin di Pato atau Patricio Matrikadi gitu ya, pemain dari Persik ini. Dan memang betul lah untuk kepemimpinan wasit secara garis besar sudah oke, teman-teman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, masalah jersey ini ya, masalah jersey yang dipermasalahkan. Setiap menggunakan jersey warna kuning katanya hasilnya kurang lebih tidak bagus. Kita pernah kalah di Jepara gitu ya, kita ya draw di Kediri tadi malam, dan beberapa hal yang lainnya. Pernah beberapa kali nendang penalti tidak masuk gitu ya karena menggunakan jersey kuning. Fix katanya jersey kuning jangan digunakan lagi. Nah, ini juga memang ya untuk pemain Eropa
tidak nyampe lah ya masalah mitos dan lain sebagainya masalah jersey mah, tapi yang jelas ya apapun itu memang sudah menjadi salah satu pengkambing hitaman lah gitu ya, masalah jersey, masalah wasit. Dan terakhir, kemungkinan ini juga pemain, teman-teman, pemain melihat posisi daripada Persib Bandung yang semalam di posisi keempat sebelum main menghadapi Persik gitu ya. Jadi masih posisi 4, mereka punya satu keharusan bahwa harus menang, harus yang terbaik dan lain sebagainya. Tapi akhirnya ya di lapangan mungkin ada tekanan dan lain beberapa faktor yang lain sehingga ya tidak maksimal bermainnya. Ini bisa jadi teman-teman, karena pemain Persib pun harus update mengenai situasi dan kondisi di klasmen. Makanya kemarin kita sampaikan berkali-kali, mudah-mudahan buat pemain ya tidak terpengaruh, karena ya informasi yang kita terima bahwa ya pemain juga wah harus menang gitu ya. Jadi apapun caranya kita harus tampil baik, karena statistik di Kediri kita selalu menang, kita selalu bagus. Nah ini mungkin ada sedikit ya kepercayaan diri yang berlebih sehingga lupa akan ya instruksi dari pelatih mungkin gitu ya. Jadi ya kita syukuri sajalah hasil 1-1 ini secara besar hati gitu ya, karena kita sudah agak turun lah tensinya daripada semalam. Kalau semalam kita bahasnya wah ini meledak-ledak kita teman-teman, tapi kalau sekarang ya data dan faktanya kita cari dulu, kita coba rangkum dulu yang mana bisa dijelaskan dengan enak ke teman-teman bobotoh gitu ya. Nah itu yang ada di atas lapangan hijau teman-teman. Jadi alhamdulillah lah kita juga hasilnya positif gitu ya. Saya nebak skornya 2-1 ya, walaupun 1 sama nggak apa-apa, yang penting kita masih dapat poin dan sekarang kita ada di peringkat ketiga gitu ya. Jadi menang head to head walaupun sama nilainya kemarin sama dengan Malut United, sekarang beda 1 walaupun masih di bawah si eta tenanawan teman-teman. Kita akan ketemu nanti di tanggal 11 gitu ya. Baik, sekarang kita pindah keluar lapangan yang tidak kalah serunya di tanggal 5 Januari kemarin teman-teman. Jadi yang pertama sebelum partai Persik ngelawan Persib Bandung saja. Yang pertama dari mulai pengenalan jersey baru. Jadi jersey Persib baru nanti juga, makanya kemarin katanya kan jersey Persib sekarang sudah agak langka teman-teman gitu ya. Karena memang produksinya sangat terbatas dan berkurang gitu ya, terbatas dan berkurang karena ingin diganti oleh jersey yang musim depan. Jadi akan segera di launching jersey Persib yang baru untuk musim depan. Dan juga Kelmi ini, mana Kelmi ini ya, Kelmi ini sudah resmi bekerja sama dengan Satria Muda Pertamina Bandung gitu ya. Jadi tim basket dari PT PBB itu sudah kerjasama jersinya menggunakan Kelmi juga, sehingga ya ini akan semakin sibuk gitu ya untuk PT PBB, bukan hanya ngurusin Persib saja, karena PT PBB banyak yang mesti diurusinkan gitu teman-teman. Jadi ya mohon dukungannya saja, baik itu tim sepak bolanya, akademinya gitu ya, tim basketnya, dan beberapa cabang dari PT PBB yang lainnya teman-teman. Jadi memang ya alhamdulillah lah kita semakin komplit gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada tim volleynya mungkin gitu ya, tim yang ini, tim yang itu, e-sportnya bahkan. Nah ini bisa masuk event-event yang lain ke PT PBB. Nah sekali lagi, jadi Kelmi ini sedang agak sedikit kewalahan gitu ya untuk memproduksi daripada jersey Persib Bandung teman-teman. Yang pertama, lalu yang kedua, menjelang laga pun ini dibuka tiket antara Persib menghadapi Persija di tanggal 11 nanti. Itu tepat jam 2 ya, tepat jam 2 lebih dikit lah, lebih jam 2 lebih 5 atau jam 2 lebih 7 gitu ya. Jadi ketika begitu mau di posting, saya ditelepon, Kang siap-siap mau dibuka. Oke, saya bilang gitu ya. Jadi saya masuk di antrian ketika Persib Bandung atau manajemen memposting di media sosial. Ketika tiket dibuka itu saya bedanya cuma persekian menit, 1, berapa menit lah ya, anggap 2 menit ya. Baru 2 menit tiket dibuka itu saya sudah antrian
pertama masuk ke 38 menit gitu ya, antriannya harus nunggu 38 menit. Ternyata naik, akhirnya maksimal di 1 jam 58 menit, teman-teman. Jadi 1,58 jam. Jadi 1 jam 58 menit, hampir 2 jam saya nunggu antrian. Akhirnya ya memang alhamdulillah dapat juga gitu ya. Ketika itu saya mulai jam 2 lebih 7 itu mulai war tiket, itu dapat sekitar jam 4-an kurang gitu ya. Jam 4 kurang habis sholat asar lah, jam 4 kurang baru dapat gitu. Nah, saya nyobain lagi gitu ya, iseng, ini mah iseng, kan nggak boleh beli dua ya. Ya itu mah ya TTA lah, yang tahu-tahu aja. Saya nyobain lagi jam 6 sore. Jam 6 sore saya cobain, ternyata antriannya udah lebih dari 4 jam. Ini luar biasa, teman-teman. Dari jam 2 sampai jam 6 itu perbedaannya jauh banget. Saya hanya ngantri minimal awalnya 38 menit sampai akhirnya 1 jam 58 menit. Pas jam 2 ya, jam 6 saya coba lagi, itu antriannya lebih dari 4 jam. Itu pun error terus, dan banyak keluhan dari teman-teman bobotoh katanya mengenai pembelian tiket Persib menghadapi Persija Jakarta. Karena yang pertama, teman-teman nggak baca gitu ya, bahwa ada keterangan pembelian tiket Persib ini di kolom tiket dan tiket event, bukan di pembelian match tiket biasa. Jadi begitu banyak yang buka di match biasa, ini kayak di prank katanya, kok nanaonan error day, padahal ya di menu tiket event katanya gitu ya dijualnya ya. Memang ya inilah yang harus dimaklumi gitu ya, teman-teman. Itu yang kedua, dan akhirnya puncaknya itu pada saat laga tadi malam ya, hasilnya pun anti klimaks gitu ya. Walaupun ya sempat kita memimpin, tapi memang banyak catatan di situ, teman-teman. Dan sudah kelihatan lah ya pemain-pemain yang memang dibawa kualitasnya bagaimana, yang tidak dibawa juga ada apa, kita sudah jelaskan alasannya. Tapi yang jelas putaran kedua memang harus ada evaluasi, teman-teman gitu ya. Dan ya nantilah di next video kita makin perjelas gitu ya pemain yang kemungkinan memang akan dilepas sementara atau dilepas selamanya oleh Persib Bandung gitu, teman-teman. Baik, apalagi ya, mau lanjut atau kita bacain pertanyaan gitu ya, atau kita bacain pertanyaan? Oke, nggak apa-apa, jadi biar seimbang lah ya, kasihan yang udah nanya kemarin, kita cicil. Yang pertama, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kalau kita habis beli tiket di Persib Apps, apakah harus ditukarkan pakai tiket gelang? Ya, betul. Masih tetap, mau itu belinya di Persib Apps, mau itu di Brimo, mau itu di Bale, mau itu di GoPay, semuanya ditukarkan ke tiket gelang. Ataupun yang beli secara season pass gitu ya. Jadi yang beli satu musim laga kandang Persib Bandung, tetap setiap match harus ditukarkan tiketnya gitu, teman-teman. Lalu juga tadi belum kejawab ya, yang belinya cuma boleh di Persib Apps atau di Brimo ya, atau belum ya, tadi ada yang nanya, nanti kita coba baca satu-satu. Lalu selanjutnya, tiket dibuka kapan Kang? Tiket menghadapi Persija kemarin sudah dibuka gitu ya, jam 2 lebih 5-an gitu ya, siang. Dan selanjutnya, Kang, bener nggak tuh Alberto Rodriguez balik lagi ke Persib? Nggak tahu, ini belum jelas. Mungkin opsi kesekian gitu ya. Tapi kalau beberapa pemain dari Liga Indonesia, betul teman-teman, itu sudah akan eksodus karena beberapa sudah memang menyatakan akan ke Indonesia. Nah, ini sesuai dengan informan kita gitu ya, sesuai dengan intel kita, teman-teman, yang mana mengatakan dari 4 hari yang lalu katanya Liga India pemainnya akan eksodus ke Liga 1 Indonesia atau ke Super League ini. Nah, ini ya mungkin Persib juga minat ke salah satu pemain, siapa? Apakah Alberto? Ya mungkin opsi kesekian kalau itu mah ya. Tapi ya kita tunggu nantilah, makin ramai kok nanti pemain-pemain dari Liga Indonesia dari Liga India ke Liga Indonesia gitu ya. Selanjutnya, maaf Kang, apa betul laga Persija di luar Pulau Jawa? Maaf Kang, apa betul laga Persija di luar Pulau Jawa? Ini mah hoax, nggak bener.
mainnya di sini di apa di GBLA gitu ya teman-teman, di GBLA. Lalu selanjutnya, Kang Roni, apa ada tiket kloter kedua? Terus kapan tiket di Brimo dibuka? Soalnya tadi saya antri tiba-tiba keluar sendiri. Oh, ini yang nanya. Ini masuk tadi ke apa ke WA gitu ya, ke WA, masuknya ke WA, saya di WA gitu sama tim redaksi. Ya udah saya bilang masukin aja pertanyaannya. Nah ini dimasukin, jadi ada tiket kloter kedua kapan dibuka gitu ya di Brimo. Jadi kalau yang di Brimo itu khusus untuk VIP teman-teman, khusus beberapa VIP saja, karena untuk Tribun Selatan, Timur dan Utara itu hanya melalui Persib Apps. Nah ini juga apa, kalau untuk lagi antri tiba-tiba keluar sendiri ya bukan Akang saja, itu beberapa orang juga begitu. Bahkan ya yang nggak sabaran pun akhirnya waduh ya bener nggak sih antri 4 jam ini, gimana nanti kalau udah nggak dapet. Nah ini memang ada yang nyerah duluan, ada yang nggak lah dear gitu ya, udah rudet duluan. Tapi ya inilah aplikasi Persibnya mungkin harus ada update gitu ya. Lalu selanjutnya sih sebetulnya ini ada satu himbauan ya, ini kita harus objektif juga teman-teman. Jadi gini, ini pesan dari tim redaksi sebetulnya gitu ya. Ini juga kita sempat debat apakah kita tayang atau tidak, tapi akhirnya ya sudahlah, nggak apa-apa karena buat pelajaran juga gitu ya. Teman-teman harus ketahui di luar Stadion Brawijaya semalam kita secara objektif saja di sini, karena melalui himbauan ini tidak didengar gitu ya oleh teman-teman bobotoh. Bahkan ada yang apa ya, konten creator gitu ya, yang biasa gitu mengkontenkan ini di luar yang inilah apa ya kita nyebutnya, di luar yang ya biasalah, atau konten kreator biasa saja. Dia sudah tahu dilarang gitu ya, masih tetap kekeh, apalagi sambil membuat konten di dalam stadion karena berhasil masuk katanya ya, dengan bangganya. Nah ini kita secara utuh saja memberitakannya bahwa ada kerusuhan di luar Stadion Brawijaya, itu di pintu gate B katanya. Nah ini yang mana dilakukan oleh bobotoh katanya, atau supporter Persib Bandung yang sudah mendapatkan tiket. Ketika di scan nggak bisa, tiketnya sudah terpakai, jadi mereka merasa rugi katanya, lalu mencoba menerobos di pintu gate B Stadion Brawijaya. Nah ini sempat ricuh, kita juga minjem dari Info Kediri saja videonya. Kita ini ya apa namanya, secara rasional saja teman-teman, secara fakta dan data, karena ini udah kesebar ya mangga teman-teman nilai sendiri. Bobotoh sudah dihimbau jangan datang, jangan ini jangan itu, nyampe sana ternyata membuat satu kerusakan, karena ini kan sudah bukan ranah sepak bola lagi gitu ya. Kerusakan ini kita nggak pernah belajar teman-teman, karena apa ya, nonton dengan pengerusakan itu bisa kena pidana malah gitu ya. Makanya ya ini kronologinya kita coba jelaskan secara kata-kata terlebih dahulu. Bobotoh banyak katanya yang datang ke sana ratusan, dan sudah mendapatkan tiket resmi gitu yang dijual oleh komunitas Persik Kediri, yang memang panpel dari Persik sendiri bingung kok bisa bobotoh sampai dapat tiketnya dari mana gitu ya. Nah ketika di scan itu tertolak oleh mesin scan katanya, karena tiket sudah terpakai. Nah makanya apakah teman-teman bobotoh ini menjadi korban penipuan, katanya penipuan tiket. Nah makanya kan kesel nggak bisa masuk, akhirnya mencoba menerobos di gerbang gate B di Stadion Brawijaya, yang akhirnya memang masuk juga. Nah ini nggak tahu tercatat di komisioner I-League nggak nih, nanti takutnya kan wah ini sudut ini bobotoh semua gitu ya. Nah inilah yang memang tidak pernah belajar teman-teman gitu ya. Walaupun katanya supporter Persik dan bobotoh ini adem ayem katanya, tidak ada masalah, tapi tetap ini sudah masuknya ranah pengerusakan aset gitu ya teman-teman. Jadi ya aduh lebar lah gitu ya, apalagi di videoin, dibikin konten gitu ya, sama yang ngakunya bobotoh katanya gitu ya. Jadi ya lebar lah gini teman-teman. Nah ini videonya terakhir kita tampilkan. Jadi ya sekali lagi kita himbau
jangan merusak aset apapun di kota apapun, karena kita menjadi tamu itu seharusnya lebih santun lagi gitu ya teman-teman. Kami gitu ya, manajemen Persib juga sudah tahu ada Boboto yang akan datang, makanya kita sampaikan himbauannya. Tapi ya itu dari kemarin kita bilang, nonton saja sebagai penonton biasa, jangan aneh-aneh gitu ya. Tapi ya sudah kejadian, mau gimana lagi teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Ini videonya silahkan ditonton dan menjadikan kita pelajaran ke depannya gitu ya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.